Ustadz, Anda mau tanya, ketika suami saudari perempuan meninggal, apakah tanggung jawab kembali beralih ke bapak dan saudara laki-lakinya? Jika bapaknya sudah meninggal dan saudara laki-lakinya sudah menikah, apa sajakah yang menjadi tanggung jawabnya ke saudari perempuan tersebut? Bisa diulangi berarti ya? Saya mau memperhatikan siapa yang meninggal gitu. Oke, baik Ustadz. Iya. Nah, ini jelas nih. Ustadz, Anda mau tanya, ketika suami saudari, suaminya saudari. Jadi dia punya Abu saudara. Fathia punya saudari, suaminya. Ya, Jadi yang cerita saudari par. Ya, enggak, bukan saudari par. Kandung saya. Ini saudara kandung nih, saya. Tapi perempuan. Ya, Abu Fathia punya saudari. Nah. Saudari ini punya suami. Nah. Berarti kan yang cerita Abu Fathia. Ya. Nah, suaminya saudari kan berarti Meninggal. kan iparnya. Ya, iparnya Iya, meninggal. Iparnya yang meninggal berarti. Iya, meninggal. Nah, apakah tanggung jawabnya kembali beralih ke bapak dan saudara laki-lakinya jika bapaknya sudah meninggal dan saudara laki-lakinya sudah menikah? Suaminya dia meninggal, tanggung jawab nafkah ke dia, tanggung jawab nafkah dia oleh siapa? Ya. Suami yang meninggal, apakah kembali kepada bapaknya? Iya, kan bapaknya ada. Masih ada. Tapi bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada, udah meninggal. Kakak adiknya yang lelaki. Terus, Ya udah itu aja, Ustaz. jadi wanita di dalam Islam itu sejak lahir itu madmun. Wanita dalam Islam sejak lahir itu madmun. Begitu lahir dalam jaminan ayahnya. Nanti ayahnya menikahkan dia, berpindah ke suaminya. Kemudian suaminya meninggal kembali kepada ayahnya. Ayahnya tuh. Ya, ternyata ayahnya sudah wafat. Maka dia kembali kepada kakak adiknya yang perempuan, yang laki-laki. Kemudian kalau misalnya ternyata nggak ada anaknya, nggak ada, siapa ahli waris yang dekat lagi? Jadi sesuai dengan urutannya, yang laki-laki. Makanya kan di dalam Al-Quran, wa'alal warithi mithlu dzalik. Dan bagi ahli waris memiliki kewajiban yang seperti itu pula. Artinya apa? Sebagaimana ayahnya dulu menafkahi, maka ahli warisnya yang dimaksud adalah ahli waris yang bagiannya asobah, artinya yang laki-laki memiliki tanggung jawab seperti ayah itu pula. Nah, kalau suaminya meninggal, maka siapa ahli waris yang mendapatkan asobah? Ya kakak adiknya yang laki-laki, bapaknya, kemudian anaknya, demikian dan seterusnya. Karena wanita di dalam Islam itu madmun. Tetapi dengan ketentuan, kalau bapak, kakak, adik yang laki-laki tadi dan seterusnya yang merupakan ahli waris yang laki-laki mampu. Kalau tidak mampu ya tidak berkewajiban. Misalnya ya, biar contoh kamu saja Bu Fathia, mohon maaf. Abu Fathia punya saudari, suaminya meninggal. Kembali kepada siapa? Bapak. Bapaknya wafat. Ya, kembali kepada Abu Fathia dong. Kakaknya atau adiknya. Abu Fathia mampu, terpenuhi syarat. Terpenuhi syarat. Jadi sebagai saudaranya yang laki-laki, sebagai saudara yang laki-laki dan mampu. Kalau misalnya Abu Fathia tidak mampu karena untuk diri dan keluarganya pas-pasan misalnya, maka nggak ada kewajiban. Jadi kewajiban itu ketika mampu. Kewajiban kita mampu. Iya. Yang dimaksud kewajiban di sini apa aja, Ustaz? Yang primer, makan, minum, dan untuk tempat tinggal. Mungkin bisanya kos ya kos, bisanya mengontrakan ya mengontrakan. Jadi nggak mungkin orang tidak tinggal di rumah. Mau tinggal di mana? Maka primer itu. Nggak mungkin orang nggak makan, pasti makan. Nggak mungkin orang nggak minum. Nggak mungkin orang nggak berpakaian. Nah, kalau misalnya sudah punya pakaian ya berarti nggak mikirin pakaian lagi. Tinggal makan minum. Makan minum pulsa sekarang, Ustaz. Pulsa bukan primer ya. Buat daring, Ustaz. Pulsa bukan primer. Terus barangkali harus berobat ya. Harus berobat ya. Berobat bukan primer. Jadi sesuatu yang primer yang tidak boleh tidak. Itu kewajibannya. Dan itu memang sebatas kemampuan yang sebatas kemampuan. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Jadi misalnya seorang suami meninggal, kan punya istri. Nah, suami istri ini sebenarnya ada anak-anaknya, malah ada kakak adiknya yang laki-laki. Tetapi kemudian si istrinya tidak ditanggung oleh anaknya yang laki-laki, keliru. Padahal anaknya mampu-mampu. Maka sesungguhnya yang anak yang laki-laki atau ahli warisnya yang laki-laki seandainya tidak ada anak, kan siapa yang lebih dekat?
misalnya kakaknya si suami, kakak suami Ustaz ya? Ya kakaknya suami gitu ya. Nah, kakaknya suami paman tapi jauh, ya, tapi jauh gitu ya. Tapi ketika memang tidak ada siapa-siapa ya, di mana dia adalah ahli waris, di mana dia adalah ahli waris, pendapatan warisan, maka wajib menanggung. Tapi yang terjadi suka-suka, ya sudah dibagi warisan selesai, keliru. Padahal kenapa syariat menetapkan laki-laki 2/4 daripada wanita? Karena laki ketika mendapatkan, dia masih menanggung anak istrinya, menanggung siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau wanita dapat warisan, sudah sendiri, gak mikirin apa-apa. Sehingga bahasa gampangnya suaminya bilang, mah dapat warisan, tuh bantu SPP, enak ejol, kan tanggung jawab kamu. bahasa sono. Bahasa sono. Jadi kan kamu suami. Ya benar dong. Ya, karena dia nggak berkewajiban. Jadi kita dapat warisan hanya untuk dirinya saja terserah. Dan suami nggak bisa menuntut. Kalau mengajukan proposal bisa. Bagi dong SPP gitu. Ngerayu boleh Ustaz. Tapi kan nggak bisa memutuskan. Nggak bisa memutuskan. Karena akhirnya dia. Oh iya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya.